Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Rajib dengan NIM 2413113. Hobi saya suka bermain gitar. Di video kali ini saya akan membahas beberapa persoalan dalam filsafat agama, yaitu tentang kebutuhan manusia terhadap agama, argumentasi tentang Tuhan, kemudian masalah kejahatan di dunia, dan kesan saya terhadap mata kuliah filsafat agama. Pertama, agama sering dianggap sebagai kebutuhan manusia. Namun pertanyaannya, mengapa masih ada orang yang menolak agama? Sebelum kita membahas jawabannya ya, sebentar saya matikan. Menurut saya, agama memang lahir dari kebutuhan manusia akan makna hidup, arah moral, dan ketenangan batin. Ketika manusia menghadapi penderitaan, kematian, atau ketidakpastian hidup, agama justru hadir. Untuk apa? Memberikan jawaban dan harapan. Karena itu sejak zaman dahulu, hampir semua peradaban memiliki bentuk kepercayaan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Makanya kita telah membahas dalam MK Filsafat Agama, ada agama turunan, ada agama langit. Dua istilah itu. Agama turunan seperti animisme, dinamisme gitu ya. Kemudian agama langit itu agama yang saat ini resmi itu. Seperti agama langit itu juga ada unsur-unsurnya. Pertama misalnya ada Alkitab. Terus ada penyampai risalahnya gitu. Itu ciri-ciri yang termasuk ke dalam agama langit gitu. Terkait tadi ya, memang kan sejak zaman dahulu hampir semua peradaban memiliki bentuk kepercayaan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Tetapi penolakan terhadap agama juga memiliki alasan. Ada orang yang menilai bahwa agama terkadang disalahgunakan untuk kekuasaan, konflik, atau fanatisme. Ada juga yang merasa ilmu, pengetahuan sudah cukup menjelaskan kehidupan tanpa perlu agama. Selain itu, pengalaman buruk terhadap tokoh agama atau lingkungan keagamaan juga bisa membuat seseorang jauh dari agama. Menurut saya, yang sering ditolak sebenarnya bukan nilai dari agama itu sendiri, melainkan cara manusia memahami dan menjalankan agama. Jadi, bukan nilai agamanya, tetapi cara manusianya itu memahami dan menjalankan agama. Makanya ada orang yang menolak terhadap agama. Karena pada dasarnya, agama mengajarkan kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Banyak tuh prinsip-prinsipnya seperti adil ya, keadilan, kebaikan, hasanah, uswatun hasanah, kemanusiaan gitu. Kemudian kedua, dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumentasi yang paling bisa saya terima adalah argumen kosmologis, yaitu argumen sebab akibat, atau dalam istilah lain hukum kausalitas. Jadi argumen ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada pasti memiliki penyebab. Alam semesta tidak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa asal usul. Misalnya sebuah bangunan
pasti ada pembangunnya. Dan sebuah lukisan pasti ada pelukisnya. Maka alam semesta yang jauh lebih kompleks juga logis jika memiliki pencipta. Jadi misalnya adanya parfum, dia pasti ada yang buat gitu. Tidak mungkin parfum ini ada dengan sendirinya gitu, tanpa ada yang mengadakan. Itu analogi sederhananya seperti itu gitu. Jadi menurut saya argumen ini mudah dipahami karena dekat dengan logika sehari-hari gitu. Sesuatu yang teratur dan memiliki hukum-hukum alam yang begitu rapi menunjukkan adanya sumber kekuatan yang menciptakan dan mengatur semuanya. Dalam agama sumber itu disebut sebagai Tuhan. Makanya gitu ya, seperti Ibnu Sina misalnya, gagasannya tentang wajibul wujud gitu. Mungkin al-wujud gitu. Wajibul wujud itu yang disebut sebagai Tuhannya gitu. Dan mungkin al-wujud itu ciptaannya seperti manusia, makhluk-makhluk lain itu, alam semesta itu mungkin al-wujud. Wujudnya tidak kekal gitu, bisa binasa. Kemudian yang ketiga, jika Tuhan itu baik, mengapa masih ada kejahatan di dunia? Ini memang merupakan persoalan pertanyaan dalam filsafat agama yang sering muncul gitu ya. Dan menurut saya tuh kejahatan ada karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Atau dalam istilahnya free will, kehendak bebas. Dengan adanya kebebasan, manusia bisa memilih berbuat baik ataupun buruk. Jika manusia dipaksa selalu baik, maka manusia tidak lagi memiliki kehendak bebas. Kemudian selain itu, penderitaan dan ujian membuat manusia belajar tentang kesabaran, empati, dan nilai kehidupan. Misalnya, kita memahami arti kesehatan setelah sakit dan memahami arti perdamaian setelah melihat konflik. Jadi itu tuh merupakan sebuah paradoks gitu. Ada jahat maka ada baik. Ada konflik maka ada perdamaian gitu. Istilahnya seperti yin yang gitu. Makanya hikmah dibalik kejahatan kebaikan itu bisa diambil hikmahnya bahwa di dunia ini tuh seperti dualisme gitu, jahat baik, konflik perdamaian misalnya. Kemudian jadi keberadaan kejahatan bukan berarti Tuhan tidak baik, tetapi menunjukkan bahwa kehidupan adalah ruang ujian bagi manusia untuk menggunakan akal, moral, dan tanggung jawabnya. Terakhir, kesan saya terhadap mata kuliah filsafat agama ya. Jadi menurut saya tuh filsafat agama memberikan cara berpikir yang lebih terbuka, kritis, dan mendalam gitu. Mata kuliah ini tuh mengajarkan bahwa agama tidak hanya dipahami secara dogmatis. Pokoknya kalau udah dalam agama begitu ya yakini saja gitu. Tidak ada upaya telaah kritis. Tidak ada analisis mendalam gitu. Itu yang disebut sebagai dogmatis ya. Tapi juga bisa dipikirkan secara rasional dan filosofis gitu. Saya belajar bahwa perbedaan pandangan bukan untuk saling menjatuhkan. Karena dalam diskusi kita kan sering tuh ada perbedaan pendapat, misalnya ada perdebatan gitu. Jadi saya belajar gitu bahwa perbedaan pandangan ini bukan untuk saling menjatuhkan ya, melainkan untuk memperluas pemahaman. Filsafat agama juga membantu saya memahami hubungan antara akal, iman, dan realitas kehidupan.
Ini penjelasan saya segitu saja. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.